Pernah bayangin nggak gimana jadinya kalau dua kekuatan terbesar di dunia pada abad ke-8 itu saling berhadapan langsung di medan perang? Di satu sisi ada dinasti Tang dari Tiongkok, peradaban maju dengan militer yang disegani. Di sisi lain ada kekhalifahan Abbasiyah, kekuatan baru dari Timur Tengah yang lagi berada di puncak ekspansi. Mereka bertemu bukan di meja perundingan, tapi di tepi Sungai Talas di Asia Tengah. Dan pertempuran ini akan mengubah jalannya sejarah dunia selamanya. Hari ini kita akan membongkar kronologi lengkap pertempuran Talas tahun 751 Masehi. Gimana awal mulanya, siapa yang menang, dan apa dampaknya buat kita semua. Oke, kita mulai dari abad ke-8. Dinasti Tang di Tiongkok itu lagi jaya-jayanya. Mereka nggak selalu nguasain Asia Tengah lewat perang, tapi lebih ke perjanjian dagang dan protektorat. Intinya, pengaruh mereka kuat banget di jalur sutra. Tapi masalahnya, mereka punya musuh bebuyutan, Kekaisaran Tibet, suku-suku Turki, dan lain-lain. Saking sibuknya ngadepin musuh di pinggiran, mereka lupa kalau di barat ada kekuatan baru yang lagi tumbuh. Kekuatan itu adalah Bani Umayyah yang kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah. Bayangin, dalam waktu singkat mereka nguasain wilayah dari Spanyol sampai Persia. Ekspansi mereka secepat kilat. Nah, bentrokan pertama udah terjadi sejak 715 M di lembah Fergana. Tapi puncaknya pas Abbasiyah naik tahta tahun 750 M. Mereka lebih agresif, apalagi pas penguasa Chah, saat ini Tashkent, dikhianati dan dibunuh sama Gubernur Jenderal Tang Cao Hisenci. Ini kayak menjatuhkan korek api ke bensin. Putra penguasa Chah yang kabur lapor ke Abbasiyah, dan Abbasiyah pun bergerak. Juli 751 Masehi, di tepi Sungai Talas, dekat perbatasan Kirgistan dan Kazakhstan sekarang, dua pasukan raksasa akhirnya bertemu. Soal jumlah pasukan, ini agak rancu. Sumber Cina bilang pasukan Tang pimpinan Jenderal Cao Hisenci, jenderal berdarah Korea yang terkenal kejam itu, jumlahnya sekitar 30.000 orang. Itu terdiri dari 10.000 pasukan inti Tang dan 20.000 tentara bayaran dari suku Karluk atau Karluyuk dan Fergana. Sementara di kubu Abbasiyah dipimpin Jenderal Ziyad bin Salih. Sumber Cina menyebut pasukan mereka bisa mencapai 100.000 orang, termasuk sekutu dari Tibet. Jelas jumlah mereka lebih banyak. Selama 5 hari, pertempuran sengit terjadi. Pedang beradu, anak panah bersilangan. Dua peradaban terbesar saat itu adu kuat di bawah terik matahari Asia Tengah. Dan selama 5 hari itu, hasilnya masih imbang. Tapi di hari kelima, sesuatu yang gak diduga terjadi. Di saat pertempuran mencapai puncaknya, 20.000 tentara bayaran Karluk berbalik arah. Mereka membelot. Mereka menusuk pasukan Tang dari belakang dan bergabung dengan pasukan Abbasiyah. Sumber Arab punya cerita lain. Mereka bilang ini udah direncanakan dari awal. Jenderal Ziyad bin Salih punya strategi jitu, memanfaatkan orang-orang Karluk yang memang gak suka sama penjajahan Tang. Intinya, apapun ceritanya, akibatnya sama aja. Malah petaka buat dinasti Tang. Jenderal Cao Hisenci sadar posisinya kacau. Diserang dari depan sama Abbasiyah, dari belakang sama Karluk. Satu-satunya pilihan adalah mundur. Dari 30.000, kurang dari 2.000 yang berhasil pulang dengan selamat. Sisanya tewas atau jadi tawanan. Secara militer, ini kemenangan telak buat Abbasiyah. Tapi efeknya jauh lebih besar daripada sekedar siapa yang menang di medan perang. Pertama, Islamisasi Asia Tengah. Pintu ekspansi Tiongkok ke barat tertutup rapat. Wilayah Asia Tengah pelan-pelan berubah dari pengaruh Buddha jadi mayoritas Muslim. Kedua, ini jadi pemicu kemunduran dinasti Tang. Beberapa tahun kemudian mereka dilanda pemberontakan besar di dalam negeri. Fokus mereka teralihkan dan pengaruhnya di Asia Tengah lenyap selama lebih dari 1000 tahun.
Tapi yang paling keren, ketiga, rahasia pembuatan kertas. Nah, ini dia yang jarang diketahui. Di antara tawanan perang dari Tang, ada para pengrajin kertas yang ahli. Mereka ini nggak dibunuh, tapi malah diboyong ke dunia Islam. Dari mereka, wilayah Islam belajar bikin kertas. Bayangin, tadinya orang pakai perkamen mahal atau papirus yang susah didapat. Setelah tahu teknologi ini, pabrik kertas bermunculan di Samarkand, Baghdad sampai Kairo. Ilmu pengetahuan jadi lebih murah dan mudah disebarkan. Jadi bisa dibilang, pampasan perang paling berharga dari pertempuran Talas itu bukan emas atau permata, tapi secari kertas. Pertempuran Talas mungkin gak sepopuler perang-perang besar yang lain, tapi dampaknya terasa sampai sekarang, menentukan batas peradaban dan membantu menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru dunia. Gimana menurut kamu? Seru nggak sejarahnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat tahu kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.